Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, kasus pembunuhan seorang siswi SMK yang jasadnya ditemukan di parit perkebunan karet di Kabupaten Mesuji akhirnya terungkap. Ironisnya, pelaku tak lain merupakan paman ipar korban. Tim gabungan Polres Mesuji bersama Polda Lampung berhasil meringkus H, pelaku pembunuhan seorang siswi SMK yang jasadnya ditemukan di parit perkebunan karet di kawasan Desa Margomulyo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Ironisnya, pelaku tak lain merupakan paman ipar korban. Pelaku ditangkap tim gabungan di tempat persembunyiannya di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan setelah sempat buron selama 1 bulan. Pelaku menghabisi nyawa korban lantaran terhimpit masalah ekonomi. Pelaku yang membutuhkan uang untuk membayar hutang gelap mata mencoba merampas harta benda milik korban. Korban yang melawan akhirnya tewas usai ditusuk pelaku. Pelaku juga terbilang keji lantaran juga turut memperkosa korban di saat korban sekarat hingga akhirnya korban tewas di lokasi. Terhadap tersangka ini memiliki utang banyak dan motifnya adalah ekonomi, ingin merampas barang milik korban. Jika ditemukan berharga akan diambil untuk pemenuhan kebutuhan ataupun untuk membayar utang. Sehingga kemudian tersangka sempat melakukan persetubuhan kepada korban. Setelah tersangka menyetubuhi korban, korban masih dapat melakukan perlawanan. Kemudian tersangka melakukan penusukan kembali kepada korban sebanyak 2 kali tusukan. Jadi totalnya 5 kali tusukan. Sehingga korban tergeletak tidak berdaya dengan posisi tubuh miring ke kiri. Sebelumnya, pada 28 Mei 2024, korban bernama Anggi ditemukan tak bernyawa di sebuah parit kebun karet. Kasus ini pun terungkap setelah pelaku terekam CCTV tengah berboncengan dengan korban pada hari yang sama saat jasad korban ditemukan. Meski pelaku sempat buron selama 1 bulan, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Dua tersangka pembunuhan pegawai koperasi di Palembang yang jasadnya dicor di belakang toko dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Motif pembunuhan lantaran pelaku kesal dengan korban karena utang yang semula 5 juta membengkak jadi 24 juta rupiah. Setelah melalui pemeriksaan intensif, tim penyidik Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang menjerat Pongki dan Antoni, tersangka pembunuhan pegawai koperasi yang jasadnya dicor semen di belakang toko dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman mati. Sementara menurut keterangan Kapolres Tabes Palembang, motif pembunuhan sendiri lantaran tersangka kesal kepada korban karena utang yang semulanya 5 juta rupiah membengkak jadi 24 juta rupiah. Sakit hati daripada saudara Antoni, tersangka kepada Anton atas permasalahan hutang piutang yang notabene korban saudara Anton ini pegawai daripada sebuah koperasi, kemudian memiliki seorang debitur, saudara Antoni, yang bertindak sebagai pihak yang berhutang kepada koperasi karya Rizky Mandiri sebesar 5 juta. Kemudian singkat ceritanya hutang tersebut membengkak dengan bunga yang ada menjadi 24 juta. Bang, kanan aja bang. Bang yang tengah nggak jelas. Tak hanya itu, korban juga kerap mengancam tersangka saat penagihan utang sehingga membuat tersangka sakit hati dan merencanakan pembunuhan. Polisi juga turut menyita barang bukti kunci pas berukuran besar yang digunakan pelaku untuk memukul kepala korban hingga tewas, sisa semen dan motor milik korban.
Sebelumnya, 26 Juni lalu, jasad Anton Eka Saputra ditemukan terkubur dan dicor di halaman belakang toko pakaian di Maskarebet, Kelurahan Talang Kelapa, Kota Palembang. Anton dinyatakan hilang 19 hari atau usai pamit menagih hutang ke nasabah. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini pemirsa? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Aulia Wardani kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Yogyakarta, di mana ada ratusan pedagang kaki lima teras Malioboro II menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dengan mengusung keranda jenazah, mereka menolak rencana relokasi karena tidak transparan dan juga melibatkan para pedagang. Ratusan pedagang kaki lima teras Malioboro II menggelar unjuk rasa terkait rencana relokasi pada Jumat siang. Aksi para PKL diawali dengan long march di Jalan Malioboro menuju gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain membawa spanduk, para pedagang juga mengusung keranda jenazah. Tujuannya satu, mulai hari ini akan semakin banyak lagi gelombang perlawanan, gelombang perjuangan. Tapi kawan-kawan, para pedagang menolak rencana relokasi karena tidak transparan dan melibatkan mereka. Mereka juga meminta pihak-pihak yang terkait rencana relokasi untuk peduli dengan nasib para pedagang. Di sini kan tempatnya shelter, tempat sementara. Kita akan direlokasi ke tempat berikutnya. Yang kita tidak ada sama sekali diajak rembukan. Kita tidak ada sekali pelibatan secara partisipatif untuk proses relokasi tahap berikutnya. Tahu-tahu mau tidak mau harus ditempatkan seperti ini. Kita kan nggak bisa seperti itu. Aksi para PKL menolak relokasi berlangsung damai dan dijaga ketat aparat kepolisian. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kesal ditagih utang, sepasang suami istri di Guguwak, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat membunuh seorang wanita penagih utang hingga tewas. Jasad korban dibakar di tempat pembuangan sampah untuk menghilangkan jejak. Aparat Polres 50 Kota Sumatera Barat menangkap RN, pelaku pembunuhan wanita penagih utang yang jasadnya ditemukan hangus terbakar di Nagari Guguwak. Pelaku dibekuk saat bersembunyi di kolam renang wilayah Bengkalis, Riau. Pelaku kabur menggunakan sepeda motor korban yang dijualnya di Rokan Hulu sebelum ke Bengkalis. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatan kejinya itu dilakukan bersama sang istri. Korban dibunuh saat menagih utang pinjaman koperasi yang sudah 5 bulan tertunggak. Kesal ditagih, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Jasad korban dimasukkan ke dalam karung lalu dibakar di lubang pembuangan sampah. Yang utang saya. Untuk apa itu? Wow. Kami waktu itu operasi anak kami. Itu gimana awalnya? Datang korban jam berapa? Anggaran jam 7. Jam 7. Terus? 7 pagi. Terus kok sampai aksi kok sampai membunuh korban? Awalnya gimana ceritanya? Sudah saya bilang sama dia, duit belum ada lagi kak. Terus? Nah, jadi kakak tuh marah-marah. Dibilangnya, udah kalian enak-enak aja kalian pakai duit katanya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 cangkul yang digunakan pelaku menganiaya korban hingga tewas dan menggali lubang di tempat pembuangan sampah. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapati rekaman kamera pengawas saat korban menuju rumah pelaku dan ada aktivitas pelaku yang mencurigakan. Ada datang ke rumah RN untuk menagih hutang dari pinjaman. Ya, kemudian karena ada ketersinggungan bahasa yang disampaikan oleh korban, sehingga terjadilah cekcok dan akhirnya terjadi pemukulan. Saat ini kedua pelaku sudah mendekam di sel tahanan Polres 50 Kota dan masih diperiksa motifnya membunuh korban. Sebelumnya, warga Nagari Guguwak 50 Kota digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang telah gosong terbakar di semak belakang perusahaan ayam petelur dan pakan ternak di Jorok Ketinggian. Kerangka ini ternyata berjenis kelamin perempuan yang bernama Felis Dia Andriani
yang bekerja di unit usaha simpan pinjam. Sebelumnya, Feni dinyatakan hilang oleh pihak keluarga saat bekerja menagih pinjaman kepada nasabah. Dari 50 kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.